Sama nih mah. 1, 2, 3. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mashite. Watashi wa Hajime Mashite. Watashi wa Naura desu. Watashi wa Angirispa desu. Watashi wa Raima desu. Watashi wa Aura desu. Watashi wa Meisha desu. Watashi wa SMAN 1 Lembang Nogakuse desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Latar belakang sumber daya alam merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan ini. Karena tanpa adanya sumber daya alam, kita mustahil untuk dapat hidup di dunia ini. Semua kegiatan di bumi ini pasti tidak terlepas dari sumber daya alam. Di Indonesia terdapat berbagai macam sumber daya alam yang melimpah, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Mengingat begitu pentingnya sumber daya alam tersebut, maka kita harus melakukan konservasi atau melestarikan sumber daya alam tersebut untuk kelangsungan hidup kita. Konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati beserta ekosistemnya, usaha untuk memperoleh manfaat yang terjadi, tingginya, dan sumber daya alam yang mengakibatkan menurunnya kemampuan sumber daya alam yang kadang-kadang dapat mengakibatkan kepunahan dari sumber daya alam tersebut. Rumusan masalah. 1. Apakah yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam? 2. Apa sajakah contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia? 3. Apa sajakah jenis-jenis sumber daya alam? 4. Apa sajakah upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam? 5. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam konservasi sumber daya alam? Tujuan 1. Untuk melihat pengertian dari konservasi sumber daya alam. 2. Mengetahui jenis sumber daya alam. 3. Untuk melihat bagaimana cara melakukan konservasi sumber daya alam. 4. Untuk tontonan dalam melakukan konservasi. 5. Untuk prinsip-prinsip etika konservasi. Dan yang terakhir, untuk melihat contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia. Pengertian konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman. Konservasi juga merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam, dengan cara penghematan penggunaan sumber daya alam. Pengertian konservasi adalah upaya atau tindakan untuk menjaga keberadaan sesuatu secara terus-menerus berkesinambungan baik mutu maupun jumlah. Oke guys, sekarang ke contoh konservasi sumber daya alam di Indonesia. Buat yang pengen baca, boleh di-pause sekarang. Ya, sekarang, oke. Oke guys, kan tadi udah baca. Sekarang aku bakalan ngasih tahu beberapa tempatnya gitu, beberapa contoh tempat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Suaka Alam Cibodas di Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat. Suaka Alam ini melindungi flora daerah pegunungan. Yang kedua, kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam ini ada berbagai macam jenis. Salah satunya Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya yang dekat, pokoknya yang daerah Bandung gitu, ada guys Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda di Komplek Tahura, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99, Ciburial, Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga ada Cagar Alam Kawah Ijen. Tempatnya ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Oke. Jenis-jenis sumber daya alam. 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam hayati ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber daya alam hayati berasal dari hewan atau binatang seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan
produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Yang kedua, ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, sinar matahari, dan hasil tambang. Upaya untuk melakukan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya dapat dilakukan dengan tindakan mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sumber daya. Mengurangi penggunaan sumber daya adalah cara yang baik dalam konservasi karena dapat menghemat sumber daya terbatas atau langka. Sebagai contoh, pemanfaatan botol-botol bekas untuk berbagai keperluan atau daur ulang kaleng-kaleng aluminium bekas menjadi produk aluminium yang lain. Pendaur ulangan barang-barang bekas dapat menghemat biaya produksi. Proses daur ulang dapat menghemat 5% energi sumber daya. Daur ulang juga membantu meminimalkan jumlah limbah yang diproduksi. Kendala konservasi sumber daya alam. Yang pertama ada kendala fisik. Umumnya, sumber daya alam diperoleh dalam keadaan yang sudah tertentu tempatnya dan terjadinya, sehingga untuk menggunakannya manusia harus menyesuaikan diri. Yang kedua, ada kendala ekonomi. Kendala ekonomi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan permodalan. Juga tidak adanya kestabilan ekonomi karena persoalan biaya dan sulitnya meramalkan kondisi pasar. Yang ketiga, ada kendala sosial budaya. Banyak orang tidak melakukan konservasi karena kebiasaan atau karena adat. Juga karena mereka kurang memperhatikan manfaatnya. Bahkan ada kebiasaan yang cenderung mengerus sumber daya alam yang ada. Yang terakhir ada kendala teknologi. Hubungan antara sumber daya alam dan macam serta tingkat teknologi sangat erat. Buat kalian yang udah nonton, arigato